Betul, kita berkelahi ya. Buka kameranya dulu. Nanti saya tonjok kamu punya muka itu nanti saya tonjok kamu. Apa? Kau siapa? Ya Allah, saya udah berkeringat sekali, guys. Jaga mulut lo ya. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi Bang Irka. Siang ya. Kristen atau bukan? Silakan. Iya, saya Kristen. Terus silakan. Weh, kenapa disuruh nyalakan kameranya? Itu Iya, penting lah. Supaya kan jangan seperti umat sebelah dalam gua. Gimana? Mau nyampein apa? Enggak, aku turun aja lah, boleh ya? Bolehlah. Ya, turunlah. Apa-apa lah. Silakan, naik lagi. Oh, dari Joni tadi ya. Silakan. Halo, Kristen atau bukan? Islam. Buka kamera, Jamaluddin. Halo bro, Tinggal di mana kau, Jamaluddin? saya tinggal di Makassar. Sinyalmu Jamal. Sinyalmu Jamal. Sinyalmu Jamal. Makassar. Nah, silakan. Apa? Saya mau tanya sebentar bos. Sekolah di mana? Sekolah di mana? Terdaftar di Dapodik mana kamu? Sekolah mana? Tidak usah tanya sekolah-sekolah. Kita kan sesuaikan tema kamu aja di atas tuh. Ayo, gas. Tidak bos. Nah ini ibunya Nabi Isa nama siapa? Miriam, bukan Maria. Ibunya Nabi Isa Miriam, bukan Bunda Maria. Isa dilahirkan sama Maria ya? Ya, di bawah pohon kurma. Tuhan kok bisa dilahirkan ya? Iya, Isa kan bukan Tuhan. Isa Tuhan kan kamu Nabi. siapa? Tuhan kamu siapa? Tuhan saya Yesus. Yesus dari mana? Yesus dari Nazaret, lahir di Bethlehem, bukan di bawah pohon kurma. Ibunya siapa? Ibunya Maria, bukan Maryam. Nah itulah kamu, pemikiran kamu yang sesat itu. Itulah kamu yang bodok. Kamu yang paling bodoh. Itulah kau bodok. Karena kenapa saya bilang kau bodok? Yesus jelas-jelas di Bethlehem, Isa di bawah pohon kurma. Kenapa kau paksa Yesus adalah Nabi? Yesus adalah Tuhan, lahir di Bethlehem, Isa di bawah pohon kurma. Kau paksakan Isa dengan Yesus. Kau samakan Isa dengan Yesus. Karena berarti kau yang mengusik. Sabar. Kan dikatakan, lakum dinukum baliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Ya kan? Sekarang kenapa kau seperti Al-Quran sudah ngomong gitu, kau paksakan Isa Al-Masih dalam Al-Quranmu sama dengan Alkitab kami. Ya, Isa lahir di bawah pohon kurma, dia adalah Nabi. Yesus kami di Bethlehem, dia adalah Tuhan. Clear kan? Karena Maria dengan Miriam dengan Bunda Maria beda. Kenapa kau paksakan? Siapa yang paksakan itu? Dan engkau lah yang paksakan. Saya kan tanya, Nabi Isa kan punya ibu namanya Maria. Sekarang gini, Isa lahir di mana? Di bawah pohon kurma kan? Siapa yang bilang? Al-Quran. Masa kau menyangkal? Murtad. Bodoh, berarti bodoh kamu tuh. Kau tidak paham itu. Kau tidak paham. Iya, makanya saya tanya, Isa Al-Masihmu dilahirkan Maryam saat di bawah pohon? Bodoh sekali kamu. Lah kenapa kau ngamuk? Masa kau bilang kitabmu sampah? Masa kau sendiri bilang kitabmu bodoh? Gimana sih? Kan saya ngomong yang benar, lakum dinukum. Isa lahir di bawah pohon kurma, kenapa kau bilang bodoh? Jo, Deng.
Gimana Ki? Dede Ki? Dede. Dede apa? Dede. Gimana Ki? Goblok. Kan kita Muji yang ngomong begitu. Kamu tidak tahu apa-apa itu. Tidak Apa kau? Berantem kita. Bakalahi kita. Kamu sini sudah. Apa kau? Saya di ini depan ini Bozoa. Gas. Kamu minoritas di sini. Banyak kamu. Kenapa kalau beta kalau saya minoritas sih? Bakalahi kita. Orang minoritas banyak itu 9.000 nyebut. Apa kau yang tidak puas dengan saya kau maunya apa kau? Kasih tunjuk ke pemuka itu. Kan saya bilang lakum dinukum baladin salah. Kau ngegas di situ maunya apa kau? Oh kau omong kosong. Mari kau bakalahi kita. Turun sendiri dia. Turun sendiri deh guys. Turun sendiri deh guys. Aduh, tolong dong. Saya udah kepanasan ini. Tolong dong kasih. Aduh, sabar. Saya kasih nyala AC dulu ya. Shalom, Bang Franciscus. Kristen atau bukan? Silakan. Buka kamera. Halo? Katolik. Oke, mau nyampein apa Bang Salve? Katolik. Silakan. Cuman ucapan selamat Paskah aja, Bang. Oke, selamat pesta Paskah juga ya Bang Franciscus ya. Oke. God bless you, Bang. Oke. Tuhan Yesus memberkati dan Bunda Maria selalu menjaga dan mendoakan kita, Bang. Amin, 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 amin. Paroki mana, Bang? Katedral Banjarmasin. Wah, salam kenal. Saya dari Paroki Renya, Keuskupan Bomet. Oh ya, salam kenal juga. Salam kenal, salam kenal. Iya. Oke. God bless you. Silakan, mana? Mau bakalai? Bakalai dengan beta? Lu mau bakalai dengan beta? Sherlock. Sherlock Jo, bakalai dengan beta. Nah, halo, selamat pagi. Canda. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam alaikum. Besem Yesua Hamesya. Apa ya? Wassalamu alaikum. Wassalamu alaikum. Ya Bang, saya mau nanya nih, bukan saya mau debat ya, nanya aja, benteran aja. Debat juga nggak apa-apa, hujat juga nggak apa-apa, mau ajak bakalai juga tidak apa-apa. Jangan dong. Kita bayar ngamuk-ngamuk, gak enak lah. Gak apa-apa, Saya mengamuk dukung. juga baik. Hajar dia Bang kan, ntar temennya gitu yang ketokohan nih. Kristen atau bukan? Nah tadi kan saya kan assalamualaikum. Silakan, apa mau pertanyaanmu? Aduh ya Allah, saya kira lampu udah nyala ya, maaf ya. Sabar. Ya. Silakan. Saya ini cuma nanya ini aja Bang Erka. Nama aja ya, nama doang. Kalau Bang Erka ini nyebutnya Yesus kan apa Yosua? Suryanto, terima kasih Bang Suryanto. Ya, terima kasih brimonya. Saya menyebut yang Yesua bisa, Yesus bisa, Jesus bisa. Yang penting bukan Mamat. Ya, in the name of Jesus, bukan in the name of Mamat, begitu ya. Beda. Paham ya? Jelas tuh? Oke. Iya, oke. Oke, udah. Saya kan ini kadang-kadang ada roomnya yang tar dulu ya. Udah. Ngerti. Iya, ngomong. Terus. Makasih. Terus ngomong. Oke, ada roomnya yang nggak suka itu nyebutin nama Yesus. Ya karena orang yang Ada tidak room suka orang menyebut yang nama, nggak suka nyebutin nama Yesus. Orang yang tidak suka menyebut nama Yesus berarti dia bukan orang Indonesia. Kalau dia orang Indonesia, dia menyebut nama Yesus. Tentu Allah itu maha tahu. Ketika Allah itu maha tahu, dia tahu sebutan Yesus yang kami sembah adalah yang di atas kayu salib, yang bangkit dari kematian, yang naik ke surga. Ya sudah tahu siapa lagi yang bukan naik ke surga,
turun ke bumi dan lalu naik ke surga selain daripada anak manusia? Ya itulah yang kami sembah, yang dalam orang Indonesia dikatakan Yesus. Masa orang Indonesia panggil Yesus dengan sebutan Mamat? Kan nggak mungkin. Jadi orang yang menyebut nama, tidak mau menyebutnya, makanya kau diam. Orang yang tidak mau menyebut nama Yesus tapi bilang Yesua Hamasya, dia mau sebut seperti itu, berarti orang itu arah pengajarannya adalah arah pengajaran ke Jesus only atau sabealis. Kamu nggak ngerti. Ya, jadi gak usah terlalu tahu. Udah, Oh, itu tapi aja. beda ya, beda ya Bang RK ya, beda ya. Ya beda, ya Yesus beda. sama Joshua beda. itu beda ya. Ajarannya Yesus, beda ya. Beda Yesus ya. sama Yesua itu sama. Ya tergantung siapa yang mau bawa arah Enggak, pengajarannya ajarannya kemana. Loh, tadi kan udah Turunlah kau, turun. Turun. Tuhannya banyak. Iya. Kayak 360 berhala pada saat itu kan. Kayak 360 berhala pada itu banyak ya, sedikit ya. Halo. Halo juga. Karena tadi kamu bilang mau hantam ya. Apa? Menghantam siapa? Buka kamera dulu. Mau adu ilmu? Tadi kamu bilang mau baku hantam. Buka kamera supaya saya tahu kau punya muka yang mana, baru kita berkelahi. Betul, kita berkelahi ya. Buka kameranya dulu. Gelut kita, gelut. Kamu jangan takut. Kalau kau Tidak kenal saya, kamu Tidak takut. apa itu? Tidak takut, buka kameranya. Kamu saja tidak berani buka kamera. Buka. Kamu tunggu buka aku di mana? Buka dulu kameranya. Weh, kamu berani nggak? Berani. Kau tidak berani buka kamera. Biar aku tahu mukamu. Biar aku tahu muka kamu. Nanti saya tonjok kamu punya muka itu, nanti saya tonjok kamu. Ngomong itu yang benar. Jangan kayak orang kasih pecah gelas. Iya, ya kamu belum tahu saya nih. Saya tidak tahu. Saya juga tidak mau tahu tentang kau. Apa? Kau siapa? Jaga mulut lo ya. Kamu jangan banyak Jaga bakso di sini. Bacot kau yang bacot. Ketawa Hati-hati saja, jangan kau. tahan-tahan. Woi, Jangan tahan, itu kau punya kumis itu, bulu hidung itu Woi. keluar. ada saya ada ini kang. Nanti Bulu kamu hidungmu cuma keluar main itu. Kalau mau ketawa-ketawa, jangan tahan-tahan. sama- Hati-hati kau jalan ya. Kau orang Kamu ke Timur Papua ke kamu ke NTT, hati-hati kamu itu. Saya di NTT. Mana di NTT? Mana? Di mana NTT? Timur Leste. Mana Timur Leste itu? Kau... Udahlah, jangan inilah, jangan bercanda lah, bro. Udahlah. Alright. Salve bang. Hanya kita kasih naik kamu punya view saja bang. Ini suara apa ini? Lanjut. Woi, 1K saya masuk udah 1K itu. Salve bang. Ya, salve, salam. Kalau kita ketemu, kalau balik kita ketemu ya. Saya tahu kamu orang Timor Leste, kamu sering di live-ku, jadi aku tahu lah. Ya, saya sekarang di UK bang. Oke. Siap. Kita sengaja. Oke. Tuhan Yesus dan Bunda Maria selalu menjaga dan mendoakan. Amin. Amin. Luar biasa. God bless you. Ya, itu canda dia guys ya. Tidak, itu orang Timur itu. Ya, orang Timor itu, Kristen itu. Kita sengaja kayak begitu ya guys ya. Saya suka main-main. Orang Timor tuh biasa begitu. Begitu. Itu orang Timor tuh. Orang Timor tuh biasanya keras. Apa kau berantem kita, berkelahi kita? Itu orang Timor, bukan berarti kita
woi apa kau? Gitu kan. Itu kami sudah biasa. Jadi jangan dimasukin ke hati. Mulut keras itu bukan berarti kasar. Mulut keras itu bukan berarti kita itu ada menyimpan kejahatan. Ya, tapi orang Timor semakin mulutnya keras itu berarti ada kebaikan, itu tidak maksud jahat. Ya, kalau orang Timor itu mulutnya sudah mulai halus, berarti berhati-hatilah. Gitu. Sifat kami gitu, budaya kami gitu. Kalau keras berarti ada niat baik. Ya, kalau mulai malas tahu, cuek, ya udah berarti udahlah biarin aja. Bodoh amat lah dengan kamu. Kami beta katong sonde peduli dengan besong. Udah terserah dia mau buat apa terserah. Itu katong begitu ya. Tidak ada niat jahat ya. Tidak ada niat jahat. Kita tuh kalau semakin keras itu berarti semakin baiklah mulut kita ya. Hatinya tidak begitu. Ya. Silakan. Halo Bang RK. Halo Bang Yudis. Shalom. Asik. Akan Bang, mau nyampein apa Bang? Ini aku penasaran tentang iman Kristen. Kalau di Alkitab itu kan tertulis di situ kan Kristen aja, Bang. Lalu Kristen dari atau mana? Islam? Kristen, aku Kristen, Shalom. Protestan aku, bukan Katolik. Nah, itu penasaran aku, Bang. Di Alkitab itu kan tertulis kalau nggak salah Tesalonika, entah Galatia itu ya, yang pertama kali murid-murid disebut orang Kristen. Awalnya orang Kristen. Tiba-tiba kita makin di abad ke-20 ini Abad pertama, saya ya ke-20 ini malah tahu ini. Ada yang Katolik, ada yang Ortodok, ada yang Protestan. Itu dari mana asal muasalnya itu, Bang? Padahal sebelumnya itu murid-murid kata Katolik Yesus itu menurut Yesus kamu Kristus itu disebut ya kata Katolik itu menurut kamu di abad keberapa? Katolik itu di abad keempat, Bang. Kalau nggak salah ya. Sama Ortodok juga sama itu. Bang, aduh gimana sih? Jangan ngarang lah, Itu makanya Bang. kita bertanya, Bang. Kata Katolik itu ada dalam Alkitab, di kitab Kisah Para Rasul. Itu dari dua kata, yaitu kata dan holos. Ya, dalam kitab Kisah Para Rasul. Ya, berapa itu, Bang? Eklesia, kata dan holos. Ya. Itu di abad pertama Kisah oleh Para Santo Rasul Ignatius dari Antioquia. Ya. Kisah Para Rasul berapa itu, Bang? Kisah Rasul berapa ya? Sabar ya. Saya ini nggak tenang, listrik mati, sabar. Panas sekali, AC nggak nyala. Nah, sabar. Kisah Rasul berapa itu coba teman-teman? 16 ayat berapa ya? Kisah Para Rasul 16. Sabar. Kisah Rasul berapa ya? Kisah Rasul 9 ayat 31. Oke, terima kasih. Kisah Rasul 9 ayat 31. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Udah? Salah apa benar? Sudah itu aja, Bang. Kisah Rasul 9 ayat 31 udah. Ya, itu dia. Nih. Enggak ada nih. tulisan apa. Nih, di dalam bahasa Yunani, ya, eklesia, kata dan holos. Jadi kata Katolik diambil dari kata ini. Eklesia ini artinya gereja. Katholos. Ya. Jadi Katolik, nama Katolik diambil dari Kisah Rasul 9 ayat 31, ditegakkan oleh Santo Ignatius dari Antioquia lagi, ya, untuk memisahkan dari ajaran-ajaran Kristen yang lain. Lalu di dalam Konsili Nicea, Syahadat Nicea tahun 325, diam. Dalam Konsili Nicea tahun 325 dikatakan bahwa aku percaya itu secara bahasa asli, aku percaya gereja yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik. Kata Katolik itu masih tulis di situ secara eksplisit. Itu di abad pertama sudah ada. Berarti yang Alkitab LA ini nggak ada ditulisnya gereja di sini, Bang. Apakah mereka Makanya salah pakai terjemahannya? bahasa Yunani, itu dalam bahasa Yunani. Kutipan yang mengambil itu bahasa Indonesianya apa? Kalau ada di ayat. Bahasa Nggak ada. Yunani. Ya pakai bahasa Yunani. Nggak ada.
dalam LAI itu karena bahasa Yunani diterjemahkan ke Indonesia. Kamu Kristen kok kenapa kayak bego kali ya? Makanya jangan terlalu hujat itu Kadrun. Kamu terlalu hujat Kadrun, belajar Alkitabnya nggak pernah. Begini, Bang. Kan Abang bilang itu bahasa Yunani. Oke. Di situ Terus yang dikatakan diambil- jemaat di seluruh. Ya, dalam bahasa Indonesia jemaat di seluruh. Dalam bahasa Yunani eklesia kata holos. Tapi di sini Dalam nggak ada bahasa di sini. Astagfirullahaladzim, ya Allah, kau baca Alkitab gimana longor Baca lagi ini ya. loh. Selama Ini. beberapa waktu. Ini jemaat di seluruh. Oh iya ya. Kau tidak baca kan tadi? Jadi jemaat Nah, jemaat di seluruh dalam bahasa Yunani diterjemahkan sebagai eklesia kata holos. Nih ada nih. Gimana sih, masa kamu nggak ngerti sih? dan diambil kata jemaat di seluruh Bodok, artinya bidat tetaplah bidat, turun. Bodok, turun kau bodok. Sok-sok pintar di sini, bodok, turun. Kau kadrun ya kayaknya itu ya. Tapi mengaku Kristen ya, dia nggak takut murtad ya. Halo. Maaf ya, mulut saya kayak gini ya. Tapi bukan berarti saya hati saya gitu juga ya. Halo, Kristen atau bukan? Perintis kata. Halo, Halo. Ya, Kristen atau bukan? halo Silakan Bang buka Irka. kamera. Halo, silakan buka kamera. Kristen atau bukan, silakan buka kamera. Apakah Bang Irka masih nyembah manusia? Iya, saya menyembah manusia Yesus secara absolut. Yesus itu siapa Bang Irka? Yesus itu Tuhan. Makanya saya menyembah. Sama kayak Bang Irka. Saya berdosa, Yesus tidak berdosa. Apakah Yesus itu manusia Bang Irka? Iya, Yesus manusia yang berasal dari surga. Di mana ada manusia berasal dari surga Bang Karena Irka? Maria mengandung dari Roh Kudus, bukan mengandung dari benih perempuan, laki-laki dan perempuan. Maria apakah itu manusia juga Bang Irka? Maria adalah manusia dan Maria menyembah Yesus. Berarti Maria menyembah anaknya. Iya, Maria mengatakan jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bersorak-sorai karena juru selamatku. Itu sebuah penyembahan kepada juru selamat yang ada dalam rahimnya. Kenapa Bang Irka tidak nyembah ibunya? Nggak Saya ikut tidak Yesus? menyembah. Iya, saya menyembah ibunya juga dalam konteks venerasi. Saya menyembah Maria dalam konteks venerasi, bukan latria. Atau dalam konteks dulia saya menyembah Maria. Berarti Yesus keluar dari mimik juga ya Bang Irka? Iya, Yesus keluar dari rahimnya Maria tanpa Bukan celah, dari tanpa meme, dosa. dari meme, Karena Maria bukan juga dari tidak rahim. berdosa. Bukan dari rahim, dari Meme, meme mimik. itu apa? Meme itu apa? Oh, meme anak kecil gitu kan? Gitu. Yang digacor sama junjunganmu kan? Ini 2000 berapa Irka? Iya, sama junjunganmu ku suka yang kayak begitu-begitu toh. Sampai yang anak kecil pun digaskan kan? 2026 Bro, masih jangan ajarkan- nyembah manusia Bang Irka. Jangan ajarkan saya untuk keluarkan kata-kata kotor karena saya suhunya di sini. Ya, jangan memulai saya untuk mengeluarkan kata-kata kotor karena saya bisa kasih tutorial yang lebih dari itu. Ya, silakan. Baik. Jangan ya, deh ya. Ini Irfan, buka kameranya Irfan. Ini mau report itu ya. Jangan lupa love orange-nya jangan lupa love orange-nya dan juga follow akun Bang RK ya Allah. Saya udah berkeringat sekali, guys. Udah berkeringat sekali saya ini ya. Listrik mati, AC mati. Saya udah berkeringat sekali, guys.
Ya Allah, ini berkeringat kayak begini nih ya Allah. Ada kali 3 kah sudah keringat ini? Halo? Halo Bang, Ya, Kristen atau bukan? Islam Bang. Baik, silakan buka kamera. Saya harap kamu diskusi baik-baik. Silakan. Gimana caranya? Kalau nggak bisa, silakan. Apa pertanyaanmu? Silakan. Iya Bang. Yesus Kristus itu manusia apa Tuhan Bang? Izin. Yesus izin bertanya. Yesus yang disebut Kristus itu adalah Allah dan manusia. Bentuk kealahannya kayak gimana Bang? Izin. Bentuk kealahannya itu transenden, tidak bisa dijangkau ya, karena dia bentuk kealahannya adalah firman Allah yang sehakikat dengan Allah. Sehakikat berarti kalau dia ngomong sesuatu maka jadi sesuatu gitu Bang, karena dia firmannya gitu Bang. Ya, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Alkitab mencatat dalam Yohanes pasal 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada yang jadi. Berarti Yesus menciptakan gak Bang? Yesus menciptakan karena dia adalah firman Allah. Pernah menciptakan apa aja Bang? Dia menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Bumi belum itu berbentuk, Yesus apa? bumi belum berbentuk, dan roh Allah melayang-layang. Berfirmanlah Allah, lalu dia jadikan segala sesuatu. Jadilah maka jadi. Kun, kun. Tuh. Berarti Yesus itu emang Allah itu Bang? Dia Allah yang datang menjadi manusia. Berarti Allah itu berarti bukan nggak ada berarti Yesus gitu Bang? Maksudnya? Iya kan Yesus itu adalah Allah, berarti ya udah berarti sama aja Yesus gitu. Tidak bisa. Kalau kamu mengatakan itu kan bicara dia adalah Allah. Dia memiliki 2 natur, Allah dan manusia. Kenapa nggak dari awal Yesus saja Bang, nggak ada Allah gitu Bang? Ya karena kalau bicara Allah saja, kalau bicara Allah, manusia tidak bisa menjangkau Allah. Suaranya tidak bisa dilihat dengar, rupanya tidak bisa dilihat. Allah itu laisa kamislihi syai'un. Allah yang laisa kamislihi syai'un itu adalah Allah yang batin, yang tak tampak dan tidak bisa dijangkau oleh manusia yang terbatas. Sehingga Allah yang tak terbatas, yang tidak bisa dijangkau itu menjangkau manusia lewat firman-Nya. Firman-Nya menjadi manusia, sehingga kita kenal sebagai Allah yang zohir, karena sabda firman-Nya menjadi manusia dan tampak. Sehingga kita bisa mengenal Allah yang tak terhingga, yang laisa kamislihi syai'un, karena firman-Nya menyatakan diri, dan zohir itulah kita mengenal Allah yang tak tampak. Kalau firman itu adalah Allah, ketika Allah berfirman jadi Firman matahari, itu adalah Allah. maka jadi apakah matahari itu juga bisa disebut Tuhan gitu Bang? Allah sendiri Matahari gitu, Bang? tidak bisa disebut sebagai Tuhan, tetapi yang mengatakan itulah adalah Tuhan. Subjek yang mengatakan itu adalah Tuhan. Bedanya apa Bang sama bedanya apa Bang saat Allah berfirman jadilah daging gitu Bang? Jadi ada 2 hal. Yesus itu adalah sang logos. Logos itu adalah subjek karena ada definite artikel, hologos. Artinya dia sang firman gitu, sang firman. Sang itu kan definite. Sementara remata itu perkataan. Saya ngomong nih. Terus saya ngomong, yang keluar dari saya ini itu perkataan. Suara ini adalah perkataan. Tetapi perkataan yang berasal dari apa yang saya ucapkan, akal budi saya. Nah, Yesus itu adalah logiknya Allah. Saya masih bingung tentang keilahiannya Yesus Kristus sih Bang. Itu kenapa dia diilahikan gitu Bang? Karena dia firman Allah. Firman Allah itu, coba saya tanya. Firman Allah itu pencipta atau ciptaan?
Firman Allah itu ya suatu kalau yang saya pahami abang ya, firman apa kalam Allah itu perkataan Allah gitu bang. Firman Nah, Allah itu perkataan Allah gitu. nah perkataan beda dengan kami. Perkataan dengan logos itu berbeda. Kalau perkataan itu sesuatu produk, betul? Betul. Tetapi firman Allah bukanlah produk itu dalam konteks kekristenan. Ya, Berarti firman beda itu ya, Bang, beda. ya? Konsepnya. Oke. Beda. Jadi jangan samakan pemahaman teologi Islam dengan kekristenan dalam Alkitab. Oke. Seolah-olah teologi Islam mengatakan perkataan itu adalah ciptaan. Memang perkataan itu adalah ciptaan yang berasal dari subjek yang menyatakan itu. Nah, subjek itu adalah hologos yang bersama-sama dengan Allah yang menyatakan itu menghasilkan perkataan atau produk itu. Cara izin bang. cara Makanya saya membedakan tanya, firman itu pencipta atau ciptaan? Firman itu ya sesuatu sifat Allah gitu bang, kalau di kami gitu bang, izin sifat yang Oke, melekat. cari kepada sifat. Sifat itu pencipta atau ciptaan? Sifat itu ya bukan ciptaan atau itu yang ada di dirinya bang gitu bang. Ya, dalam dirinya itu sifatnya itu pencipta atau ciptaan? Kalau Allah itu sendiri ya pencipta bang. Jadi Saya dengan tanya sifatnya, itu ya, saya nggak tanya Allah, saya tanya sifatnya. Sifatnya itu ya dia ciptakan bang. Dia lakukan bang karena pekerjaan Oke, itu. Bang. jadi firmannya itu diciptakan. Iya betul. Berarti sebelumnya Allah tidak punya sifat, sehingga harus dia ciptakan sifat-sifat itu. Ya karena Allah berfirman ya sifatnya itu dia berfirman. Nggak, saya tanya, berarti minus kekekalan Allah tidak punya sifat-sifatnya. Punya bang, punya sifat-sifat. Lalu kalau dia punya sifat, kenapa dia ciptakan sifat? Ya karena macet kan itu bang. Saya juga bingung sih. Ya, saya bingung juga sih. Makanya abang belajar dari orang Kristen. Firman Allah itu bukan sifat, bukan bentuk. Kalau secara gramatikal bukan kata sifat. Firman itu bentuk noun. Ya. Jadi firman itu pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Jadi minus kekekalan, firman itu sudah bersama-sama dan sehakikat dengan Allah. Bukan minus kekekalan, Allah tidak punya firman lalu Allah ciptakan firman. Berarti bukan Allah. Berarti sebelum minus kekekalan, Allah tidak punya firman, Allah bisu. Lalu kalau Allah bisu, bagaimana Allah menciptakan firman sehingga dia punya firman? Bang, izin bang. Berarti konsekuensi gini bang. Kalau firman itu menjadi Yesus Kristus di bumi dan firman itu adalah Allah dan Yesus itu adalah Allah, apakah Tuhan pernah lahir dan menjadi bayi gitu bang? Apa? Ulang. Apakah Tuhan pernah menjadi bayi, lahir dan menjadi bayi gitu bang? Ya, dia lahir dalam keadaan sebagai manusia dan kelahiran Yesus Kristus ya. Kelahiran Yesus Kristus adalah kuasa dari Allah dan misteri tentang Tritunggal Maha Kudus. Karena Tritunggal itu adalah sesuatu yang transenden, tidak bisa diukir oleh kepala manusia, dipikirkan oleh kepala manusia, sehingga Tritunggal menyatakan kasihnya lewat putranya. Ya, dalam Lukas 1 ayat 35, jawab malaikat kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab anak yang akan kau lahirkan itu disebut sebagai kudus. Jadi Tritunggal, kelahiran Yesus Kristus adalah bagian dari pernyataan Allah terhadap manusia yang terbatas. Dia dilahirkan bukan diciptakan. Ya, izin bang. Yesus Kristus itu jadi Tuhan sebagai Tuhan itu sejak lahir atau? Sejak minus kekekalan dia adalah Tuhan. Karena ada prainkarnasi. Jadi, sebelum dia Allah inkarnasi menjadi manusia, sebelum dia menjadi manusia, dia tetap Tuhan dan itu minus kekekalan. Ya. Maaf bang, aku nggak ada Boleh, nggak apa-apa. Keras juga nggak apa-apa kok. Gitu.
Silakan. Aku cuma bertanya gini bang, berarti Allah kan menjadi lahir ke dunia melalui Maria itu bertahap gitu bang, dari bayi dari kandungan menjadi bayi terus menjadi dewasa menjadi seorang Yesus Kristus di umur 30 tahun gitu bang. Ya. Berarti Tuhan itu pernah menjadi bayi dan apakah Tuhan itu baik gitu bang? Oke. Apakah ada Tuhan yang lain? Bahkan atau ketika, apakah ada oke, Allah saya di jawab. atas? Baik, Oke. baik. Ketika Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel, kabar gembira yang disampaikan oleh Maria, yang didengar oleh Maria dari malaikat itu adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan. Ya. Dan kemudian Maria mengandung dari Roh Kudus dan anak itu disebut kudus. Maria, anak yang disebut kudus dalam kandungan Maria itu, Maria ibunya saja mengatakan bahwa jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bersorak-sorai karena juru selamatku. Bunda Maria mengakui yang dalam kandungannya adalah juru selamat dan adalah Tuhan. Bunda Maria mengakui itu. Karena itulah yang tertulis di dalam kitab Taurat Musa. Itulah yang dinanti-nantikan oleh orang Yahudi. Itulah yang dinanti-nantikan oleh orang-orang yang menantikan Mesias dan Kristus itu. Kristus adalah Tuhan. Ya, saya bisa buktikan dalil-dalilnya. Nah, kemudian Maria, poin berikutnya. Maria itu mengandung Yesus Kristus. Karena yang dilahirkan adalah penuhnya manusia, maka di dalam kandungan Maria itu 9 bulan masa kandungan. Karena kalau tidak 9 bulan berarti bukan manusia. Berarti Yesus tidak sepenuhnya manusia. Berbeda dengan tafsir Ibnu Katsir. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, Miriam mengandung Isa Al-Masih itu 8 hari. Kalau 8 hari bisa disebut sebagai sepenuhnya manusia atau tidak? Hanya karena butuh mujizat. Gitu. Ya. Jadi itu berbeda. Ini Ibnu Katsir. Saya punya tafsir Ibnu Katsir. Ya, saya punya tafsir Ibnu Katsir. Di situ mengatakannya Miriammu ya mengandung Isa Al-Masih itu 8 hari. Ya, dia sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Allah. Kalau di Bible ada gak bang? Maksudnya benar-benar 9 bulan bang? Ada datanya gak bang? Ya, hitungannya adalah Desember. Dari Januari ke... Bukan Januari lah bang. Ya, hitungan kalender saat itu yang dipakai Yesus ya kalender Julian. Ya, dan hitungan pada saat itu adalah 9 bulan, 10 hari. 9 bulan. Lah jatuhnya ya, sehingga gereja menetapkan itu pada 25 Desember. Iya mas, apa berarti nggak ada eksplisit yang 9 bulannya bang ya? Ya, secara eksplisit tidak ada dalam Alkitab, tetapi secara hitungan teologis dan juga secara tradisi suci itu mengajarkan Desember kelahiran Kristus. Tapi kalau kalender Julian jatuhnya sekitar 6 Januari. Karena yang kita pakai sekarang di dunia ini kalender Gregorian, kalendernya orang Katolik. Ya, bukan kalender keker teropong, Bang. Bintang sejajar dulu baru hitungan bulan bintang. Kalau bintang belum sejajar, belum. Karena dunia tidak pakai kalender teropong. Dunia pakai kalender Gregorian, itu punyanya orang kafir. Itu bang. Ya, bang, izin bang. Saat Tuhan menjadi bayi, siapa yang mengurus dunia dan alam semesta bang? Izin bang. Firman Allah itu kan omnipresent. Omnipresent itu kan tak terbatas. Ketika Tuhan menjadi manusia, bukan berarti tidak ada mengurus manusia. Ketika Tuhan menjadi manusia, dunia masih takluk terhadap dia. Apa yang takluk? Makhluk-makhluknya takluk gak terhadap Tuhan yang menjadi manusia? Takluk. 3 raja dari timur itu datang sujud ke arah bayi Yesus di Bethlehem. Ya, ketika Tuhan menjadi manusia, dia hanya angkat tangan, badai pada saat itu, gelombang pada saat itu berhenti, tunduk atas perintahnya, perintah raja. Ya, ketika Tuhan menjadi manusia, tirai bait suci terbelah bagi 2. Ketika Tuhan menjadi manusia dan disalibkan, ya, tirai bait suci terbelah bagi 2. Di jam 3 sore tepatnya gempa bumi terjadi besar-besaran pada saat itu.
Di mana alam pun bersuara ketika dia datang menjadi manusia. Dia raja di atas segala raja. Dia kan tak terbatas firman itu. Melingkupi ruang, tidak melebihi ruang dan waktu. Berarti yang mengurusi dunia tetap Allah ya bang? Tetap adalah Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Makanya saya tanya, Bapak itu sendiri ya bang? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa itu 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Makanya gini, bro. Nggak, maaf bang. Saat bayi bukannya Yesus Kristus dirawat, disusui oleh Bunda Maria gitu bang? Ya, sebagai dalam keadaan manusia, karena dia manusia sepenuhnya, bukan manusia jadi-jadian yang lahir cuma berapa jam, yang dikandung cuma berapa jam gitu kan. Ya, karena dia manusia sepenuhnya, kecuali dia manusia jadi-jadian yang dikandung Maria cuma berapa jam kan. Gitu. Berarti bukan manusia sepenuhnya itu. Paham kan bang? Iya Pak Bang, ya jadi ya berarti tetap Allah itu sendiri ya Bang yang mengurus alam semesta Ya itu. Allah itu sendiri ya, Yesus juga adalah Allah. Filipi 2 ayat 5-7 yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba sama seperti manusia. Ketika dia menjadi manusia bukan berarti dia punya Tuhan atau dia bukan Tuhan. Itu salah besar penafsiran. Jadi pemahaman kadrun sama dengan oten. Ya maaf ya Bang, kita kan saya cuma bertanya aja kalau ada kata-kata saya yang Gak tidak apa-apa, berkenan. aman Makanya, aja. Bang. Terima kasih, saya juga senang Iya. dengan pertanyaanmu. Membuktikan bahwa pemahaman kamu sama dengan oten juga. Gitu. Ya, soalnya Masa Tuhan gini, itu Bang, izin, nete? Bang. Kan gini kan, ada oten yang bilang gini. Masa Tuhan itu nih, wah pencipta alam semesta nete, pencipta alam semesta. Ini kan sama saja, ini bodoh ini orang kayak gini. Nah, terus lanjut. Ya ini maksudnya kayak kita percaya itu karena kita mengetahui gitu Bang, karena kita rasakan gitu Bang. Kayak misalkan ada air putih, sebenarnya itu air gula gitu Bang. Ada yang bilang itu manis, ada yang bilang itu tawar karena yang mengatakan manis dia rasakan manis gitu Bang. Dan yang dia bilang tawar karena dia baru ngelihat sisi luarnya aja gitu Bang. Apa sinyalmu? Sinyalmu. Ya, Ya, kamu izin, harus Bang. melihat sisi kemanusiaan Yesus, tetapi dalam sisi kemanusiaan, ya dalam sisi kemanusiaan Yesus tidak ada dosa sama sekali. Alkitab mencatat bahwa di dalam dirinya tidak ada dosa sama sekali, walaupun dalam keadaan sebagai manusia. Sisi keilahiannya juga karena dwinatur. Kamu harus lihat kuasa-kuasa yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus yang tidak dilakukan oleh nabi-nabi lain. Dia punya kuasa untuk mengampuni dosa. Dia punya kuasa untuk melepaskan pengampunan. Dia punya kuasa meredakan angin badai. Dalam sisi manusia dia lapar, dia tidur. Karena dia sepenuhnya manusia. Ya, tapi banyakkan orang hanya melihat sisi manusia Kristus, tapi tidak melihat sisi keilahiannya. Gitu. Menghidupkan orang mati. Kalau bukan dia siapa lagi? Yang bisa menghidupkan orang mati siapa? Yang bisa menghidupkan ya pemilik ini Bang, pemilik alam semesta Bang. Ya udah, Yesus menghidupkan Lazarus dari kematian, berarti dia pemilik alam semesta dong. Clear? Muhammad bisa nggak kayak gitu? Nabi Ibrahim Makanya bisa, dia Bang. dikatakan the king of the king, raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Makanya Yesus adalah raja alam semesta. Nabi Ibrahim di Quran kami bisa menghidupkan burung Bang yang sudah dicincang-cincang Bang. Mana datanya? Saya nggak hatam Al-Quran sih Bang, maaf. Coba baca dulu Al-Quran, baca ini, jangan baca ininya. Ya udah. Oke Bang, makasih Bang diskusinya ya Bang ya. Oke, baik, God bless you. Oke. Iya. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih.
rasa